Ada 3 tipe dari pengguna aplikasi booking online. Ya. Contoh yang pertama itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Saya Kadli Jafar Andrian MIT, dosen Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna dengan bahasan segmentasi. Teman sebelumnya kita sudah membahas terkait major research ya, ataupun research apa yang penting dalam research user, di mana kita sudah membahas dalam hal usage and attitudes, dan pada video kali ini kita akan membahas terkait segmentasi. Baik, terkait segmentasi terbagi 3, di mana segmentasi itu dibagi menjadi demografik, geografik, dan behavioral. Dalam segmentasi demografik, kita dibagi menjadi hal-hal terkait umur, kemudian gender, ya, kemudian status perkawinan, pendapatan, dan pekerjaan. Kemudian ada geographic segmentation, jadi lokasi, posisi yang di mana itu dibagi menjadi lokal, regional, maupun internasional. Kemudian yang ketiga itu ada segmentasi behavioral ataupun sikap ya, di mana kita akan membahas di mana terkait kebiasaan seseorang, habit. Pengguna, habit si pengguna, kebiasaan si pengguna. Contoh, ada 3 tipe dari pengguna aplikasi booking online. Ya. Contoh yang pertama itu ada promotion seeker. Jadi adalah user-user ataupun konsumen-konsumen yang menggunakan aplikasi berdasarkan promosi yang diberikan. Ya. Semakin besar promosinya, maka dia akan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian tipe yang kedua, UX oriented. Ya. UX oriented itu ketika si user ataupun si pengguna itu lebih mementingkan kenyamanan dari penggunaan aplikasi. Ya, selama dia nyaman, enjoy, menikmati ketika dia menggunakan aplikasi itu, maka dia terus menggunakan si aplikasi, ataupun setia, loyal. Dan tipe yang ketiga yaitu popularity believer, di mana si konsumen ataupun si user itu hanya melihat ataupun melihat dari populer ataupun tidaknya produk tersebut. Karena mungkin dia yakin ketika si produk itu populer, otomatis pelayanan ataupun aplikasi tersebut berarti aplikasi yang bagus. Jadi itu adalah behavioral segmentation. Kemudian kita akan membahas terkait metodologi riset. Jadi mungkin sudah banyak ya pembahasan terkait ini. Jadi kita membahas terkait riset metodologi di UX. Jadi terbagi 2, itu qualitative data, jadi hal-hal berkaitan statistik, ya, rating, kemudian nilai-nilai tertentu. Kemudian ada kualitatif data, itu terkait video, kemudian ada gambar, itu adalah hal-hal yang digunakan ya dalam kualitatif data, stories, ya, cerita. Jadi
Ini adalah table dari penggunaan dua metodologi ini. Pertama, kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya biasanya menggunakan survei. Kita bisa menggunakan secara internet, ya, kita share linknya. Kemudian bisa juga kita face to face, survei langsung. Bisa juga by phone, kita telepon. Ya. Kapan digunakan? Ketika kita membahas kapan digunakan, kuantitatif itu biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan what, ya. Apa, kapan, ya. Di mana, siapa, ya. Ketika kita ingin membangun sebuah statistik, ketika kita ingin mengukur ukuran, size, ya, kemudian ingin menghitung hal-hal kait statistik, ya, itu digunakan metodologi kuantitatif. Kemudian kita ke kualitatif dulu. Kalau kualitatif, data collection-nya itu biasanya menggunakan interview, ya, in-depth interview secara mendalam, etnografi, ya, FGD, focus group discussion. Dan kualitatif ini digunakan ketika kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti why, mengapa. Kemudian ketika kita ingin membahas behavior, kebiasaan, ya. Kita ingin mengetahui kebiasaan si user. Kemudian kita ingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang open-ended, ya, open-ended question. Itu adalah kapan digunakan riset kualitatif ini. Kapan tidak digunakan, ya? Kualitatif ini sebagian tidak digunakan ketika kita menghadapi responden yang luas, yang banyak, ya. Ya, ketika yang kita ukur tuh terlalu besar. Ya. Sedangkan kuantitatif kita tuh sebaiknya tidak menggunakan ketika kita ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, ya, lebih detail. Oke. Terkait pro dan kontranya untuk kuantitatif, ya. Pro-nya, kelebihannya kuantitatif ini bisa menghandle responden yang banyak. Ya. Bisa juga dilakukan secara online. Jauh lebih mudah ketika kita menggunakan secara online. Namun kontranya, kurangannya, terkadang ketika kita ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, lebih detail, sulit. Ya. Dan biasanya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari apa yang kita rencanakan. Itu kuantitatif. Sedangkan kualitatif, kelebihannya adalah informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak. Kemudian kita bisa menjawab pertanyaan yang keluar di saat interview misalnya, dadakan, ya. Walaupun sebenarnya ada kontranya, kekurangannya tentunya sampelnya kecil, small sample size. Kemudian juga waktu yang digunakan itu lebih banyak. Itu kualitatif. Ya. Kita akan membahas terkait quantitative research ini. Ada beberapa aturan, rules-nya. Dia membangun hipotesis. Kemudian dia mengukur demografi, kapan dibutuhkan, ya, bertanya terkait gender, kemudian terkait umur, lokasi, dan lain sebagainya. Terlalu fokus juga, kualitatif ini fokus dengan close-ended question, ya. Biasanya menggunakan Likert scale. Ya. Kemudian online tools yang bisa digunakan untuk kita gunakan yaitu seperti Google Form, Typeform, atau Survey Monkey. Ya.
Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.
I hate body, 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 body.